Baik, selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali lagi bersama saya. Pada malam hari ini saya membahas dari topik besar kita, yaitu mengatasi tentang konflik dalam kehidupan kita gitu ya. Namun poin yang berikut yang kita akan bahas lebih detail adalah bagaimana cara mengatasi kekerasan dan tuntutan dalam kehidupan keluarga gitu ya, atau di dalam dunia pekerjaan dimanapun kita berada gitu ya, dimana ada anak yang harus hidup dengan kekerasan hari lepas hari di dalam setiap langkah kehidupannya, baik orang-orang yang lain tertentu mengalami kehidupan yang kekerasan gitu ya, baik dari orang lain, baik secara kekerasan secara fisik atau mungkin kekerasan dari cara perkataan, omongan orang atau orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Kekerasan ini baik itu kekerasan akibat konflik orang tua ataupun kekerasan yang dialami anak dari orang tuanya sendiri maupun dari orang lain gitu ya. Bila kita melihat kekerasan dalam rumah ini tidak diimbangi dengan kasih sayang bagi seorang tua kepada anaknya, atau mungkin akibat anak berpotensi untuk bertumbuh besar dengan masalah kepribadian atau antisosial, di sini kita akan dipaparkan pola asuh seperti ini pada perkembangan seorang anak. Makanya aku sering ingatkan dari awal bahwa sebagai orang tua, gimana cara mengatasi supaya suatu waktu ketika anaknya itu sudah dewasa, supaya jangan melakukan kekerasan orang tua itu sendiri, yaitu dari sejak dini anak itu sudah dinasihati, dibimbing dan dituntun dalam setiap langkah kehidupannya gitu ya, diarahkan terus sampai ia dewasa. Ketika udah dewasa dia sudah tahu bagaimana mengatasi suatu hal yang seharusnya semestinya di dalam kehidupannya gitu ya. Apalagi kalau seorang anak perempuan, bagaimana kita itu membimbing dan menuntunnya supaya jangan mengalami kekerasan dari lawan jenisnya. Apa hal-hal yang harus perlu dijaga dalam tubuhnya gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, supaya ia jangan mengalami trauma di masa dewasanya gitu ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekerasan yang bertubi-tubi pada akhirnya membuat anak hancur atau sebaliknya membuatnya keras seperti batu, sehingga mematikan semua perasaan halus dan lembut pada akhirnya. Ketika ia mengalami terus masalah kekerasan turut menurut, maka ia yang dulunya tidak seorang keras atau apa ya, itu akan berubah gitu ya, berubah situasinya gitu ya dalam kehidupannya, caranya. Mungkin dia penuh kasih sayang dari dulu, tapi ketika ia mengalami trauma dan lain sebagainya, ia akan berubah menjadi yang berbeda, yang seperti yang kita inginkan sebenarnya gitu ya. Nah, sebagai akibatnya dia tidak mudah merasakan apa-apa termasuk belas kasihan baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Ini akibat ketika dia mengalami kekerasan dalam keluarga maupun dari orang lain gitu ya. Ya, oleh karena itu sebagai orang tua atau saudara dan lain sebagainya, makanya kita butuh yang namanya suatu bimbingan sejak kecil, supaya ketika besar atau dewasa dia sudah tahu. Saya lebih tekankan di sini adalah menasihat dan membimbing terus, apalagi anak perempuan ya, supaya ia tidak mudah tergoda dari lawan jenisnya atau laki-laki gitu ya, supaya ia bisa menjaga dirinya
di masa-masa pertumbuhan, baik dari remaja sampai masa mudanya gitu ya. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak semestinya waktunya gitu ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekerasan yang diterima dari orang tua sebagai bentuk hukuman membuatnya penuh dengan kemarahan dan kebencian kepada orang tuanya. Pada akhirnya kebencian ini lumbar keluar kepada orang di sekitarnya. Artinya ketika dia mengalami kekerasan dari orang tua, dia akan terus membawa keluar di dalam konflik itu dari dalam rumah itu gitu ya. Reaksi pertama dan utamanya terhadap segala hal yang tidak menyenangkannya adalah kemarahan. Mengeluarkan kemarahannya, meluapkan emosionalnya kepada siapa saja karena ia sudah mengalami kekerasan di dalam rumah. Makanya sebagai orang tua, ketika anak melakukan pelanggaran, jangan cepat mengambil tindakan kekerasan, namun memberi solusi yang lain dengan cara yang lain gitu ya. Kekerasan adalah datang sebagai tuntutan yang tidak terpenuhi, di mana kadang orang tua menuntut anaknya supaya ia melakukan sesuai keinginan dan kemauannya, sesuai atau contoh dalam belajar atau dalam prestasinya harus menyelesaikan ini itu ya, harus sesuai kemauan orang tua, tidak bisa. Dan dimanapun kita berada, jangan menuntut seseorang seperti apa yang kita mau, tetapi kita ikuti maunya kalau masih sesuai yang baik gitu ya, jalan yang baik gitu ya. Dan ketika tidak baik yang ia lakukan, kita datangi dan membimbinginya, menuntunnya. Entah ia mengiyakan dan tidaknya, itu adalah urusan kemudian. Tetapi hati-hati jangan pernah mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan atau yang menekankan kepribadian seseorang atau anak itu. Sebagai orang tua yang baik, sebagai teman yang baik adalah menasihati orang itu dengan cara yang baik, dengan kasih Kristus dalam kehidupan itu. Tidak dengan cara kata-kata kasar, kata-kata menyinggung perasaan orang itu, kata-kata yang membuat orang itu tidak ada lagi semangat dalam perjuangannya ke depan. Ya baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa tuntutan ini tinggi kepada orang lain. Bebannya terus bertambah. Bila orang tidak dapat memenuhinya, maka responnya adalah kemarahan dan kekerasan. Pula akan melakukan kembali kekerasan atau kemarahan kepada orang yang di sekitarnya. Nah, tuntutan yang sangat tinggi ini apabila jika disertai kekerasan akan membuatnya syarat dengan keinginan untuk memberontak melawan otoritas yang dianggapnya menekan atau menuntutnya. Akan muncul suatu pemberontakan, kemarahan melawan kepada orang tuanya atau di sekitarnya atau atasannya dalam pekerjaan. Makanya seorang orang tua atau orang pemimpin dimanapun kita berada seharusnya memiliki hati yang memiliki cerdas bimbingan dan yang berkualitas dalam kepemimpinan. Karena di dalam orang tua adalah seorang kepemimpinan yang baik buat keluarga maupun anak menjadi contoh dan teladan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebaliknya minimumnya kasih membuat anak sukar mengasihi orang lain. Ia tidak tahu bagaimana mengasihi.
orang lain, ia tidak tahu bagaimana caranya untuk memberi kasih kepada orang lain ketika di dalam keluarga di mana ia berada mengalami kekerasan. Mengasihi orang lain sebab ia tidak merasakan kasih itu dari keluarganya. Akibatnya ia membawa kemana ia pergi. Namun karena ia haus kasih, ia akan menuntut pasangannya untuk mengasihinya tanpa syarat. Sedikit beban atau tuntutan cukup membuatnya marah. Namun ketika ia tidak mengalami belas kasihan dalam keluarga, ketika ia mendapatkan seorang laki-laki, ia akan menuntut pasangannya untuk memiliki belas kasihan itu. Namun ada hal-hal yang tertentu memang kadang belas kasihan dari pasangan dalam masa hubungan itu ada hal-hal negatif terkadang. Namun pasangan atau jarinya menuntut hal-hal yang lebih ke dalam, akhirnya lebih menambah suatu masalah dalam kehidupannya, trauma dalam kehidupannya, karena pasangan orang laki-laki menuntut ceweknya untuk melakukan lebih dari batas. Makanya sebagai orang tua pentingnya untuk membimbing, menuntun anaknya ke jalan yang lebih baik. Oleh karena itu kita di sini, saudara yang saya dimanapun Anda berada, pentingnya kita itu memperhatikan orang anak dalam segala hal. Minimnya kasih juga membuatnya sukar mengasihi diri, sebab ia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Ini akan terus menambahkan api kebencian baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, karena kurang kasih sayang di dalam keluarganya. Nah, akhirnya kekerasan maupun kurangnya kasih sayang membuatnya mudah menyakiti orang lain, mudah menyalahkan orang lain, mudah hal-hal yang tidak seharusnya. Terkadang ketika di dalam keluarga mengalami tekanan dan lain sebagainya, akan mudah juga terbawa di luar. Ia seakan mendapat kepuasan tersendiri ketika melihat orang menderita kesakitan. Ia cepat merasa tidak senang dengan orang yang bahagia dan sering terdorong untuk menghancurkan kebahagiaan orang, sebab ia sendiri tidak pernah dan mungkin tidak akan mencicipkan kebahagiaannya baik dari orang tua maupun dari orang lain. Jadi firman Tuhan yang membawa kita di dalam ini adalah kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-12 di sini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjauhi kebencian, supaya karena kebencian akan menimbulkan pertengkaran, kemarahan, konflik di dalam keluarga atau di mana dunia pun kita berada. Artinya kalau ketika kita sebagai orang kerja, mari kita hidup sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dan ketika kita bekerja, janganlah cari suatu perhatian dari atasan kita ataupun dari pimpinan kita, supaya ketika suatu waktu ketika kita tidak diperhatikan atau ketika kita tidak senang dengan seseorang, supaya kita jangan menjadi pengantara, pemberita atau suatu penyampaian suatu fitnah kepada pimpinan, kepada sekerja kita. Jadi pesanku, janganlah kita merasa lebih baik dari orang lain. Janganlah kita menuntut kepada orang lain. Tetapi kita harus sadari apa yang harus kita lakukan supaya orang lain juga bisa melakukan seperti apa yang kita mau. Kalau ingin dihormati, kalau ingin dihargai, mari kita belajar untuk menghargai orang lain. Ketika kita ingin dibantu orang lain, mari kita saling membantu juga kepada orang lain siapapun. Artinya bukan saling membalas, artinya di dalam cara kehidupan
kita itu perlu namanya motivasi satu dengan lain, bukan saling menjatuhkan, saling menuntut, tetapi kita tidak mau berbuat seperti apa yang kita inginkan, gitu ya. Di sini di dalam Amsal sekali lagi bahwa kebencian akan menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menuntut di segala pelanggaran kita. Mari kita memiliki kasih seperti Kristus dengan di dalam praktis kehidupan kita, bukan hanya sekedar kita berkhotbah, bukan sekedar kita memberitakan kepada orang lain, tetapi kita harus praktekkan di dalam dunia pekerjaan kita, baik di dalam keluarga, dimanapun kita berada, tetap kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya mulai ini kita semakin diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam.